Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning, dan di pertemuan hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-14 ya. Sebelumnya selamat siang, ada Bapak Arsito yang ada di 605 dan juga ada Bapak Priyadi yang ada di Ungaran. Nah, untuk pertemuan ke-14 di sini kita akan membahas ya, atau topik pembahasan mengenai manfaat implementasi dari ERP ya, atau Enterprise Resource Planning. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini, atau baik yang ada di YouTube atau Zoom ataupun yang berangkat di kampus ya, untuk bisa menyiapkan buku catatan ya, bila mana nanti ada hal-hal penting yang bisa kiranya ditulis, nanti silahkan bisa ditulis. Oke, kita mulai untuk manfaat dari implementasi Enterprise Resource Planning ya. Untuk sebelumnya pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai ROI ya, untuk mengenai feedback ataupun pembiayaan dari implementasi ERP itu sendiri. Nah, manfaat dari implementasi sistem ERP itu yang baik tidak terbatas pada lingkungan internal perusahaan saja, tetapi itu dapat diperluas secara vertikal dan horizontal. Nah, perluasan vertikalnya ini misalnya bahwa pemanfaatan ERP untuk keperluan perencanaan strategis perusahaan dan juga untuk mendukung pengambilan keputusan. Sementara untuk perluasan horizontal misalnya dengan memperluas keterlibatan pihak luar dalam sistem ERP ini melalui pengembangan sistem dalam bentuk CRM maupun SCM. Jadi CRM apa itu? Masih ingat? CRM Customer Relationship Management ya, mengelola dari customer yang sudah ada pada kita ya, sehingga dia tidak atau istilahnya biar dia tidak kabur ya, ada hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau SCM ini kalau sebentar teman-teman. Kalau SCM itu berkaitan dengan supply chain management atau pemasoknya ya, suppliernya. Nah, sebagian besar paket sistem ERP ini ditawarkan dalam bentuk COTS ya, atau Commercial of the Sales. Artinya bahwa COTS ini adalah solusi bisnis berupa paket aplikasi terpadu yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasi proses bisnis, berdasarkan fungsi dan industri tertentu. Jadi istilahnya di sini aplikasi yang digunakan di dalam implement ERP itu bisa digunakan. Ya, paket COTS ini umumnya membuat 3 elemen, yaitu ada elemen data, ada elemen integrasi, dan ada elemen fungsionalitas modul. Nah, elemen data berupa satu sumber data yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan. Jadi semua departemen atau bagian yang dijadikan satu dalam satu penyimpanan data.
Kemudian entry data hanya di satu kali dilakukan saja. Artinya input cukup satu kali saja untuk bisa diakses oleh semua bagian atau untuk kebutuhan penyimpanan. Kemudian ada integrasi. Ini adalah data yang sudah masuk itu akan diintegrasikan. Ada pengolahan, penyimpanan, dan pemindahan data, yaitu menggunakan satu paket software, yaitu dari vendor ERP-nya. Nah, kemudian ada fungsionalitas modul. Ini adalah komponen yang ketiga ya. Jadi fungsionalitas modul ini adalah proses untuk menentukan interaksi program dengan basis data. Nah, jadi interaksi program dengan basis data, di mana program akan mengakses basis data dari setiap modul yang ada. Setiap fungsional departemen atau bagian itu akan tersimpan di dalam satu database yang sama, namun berbeda tabel dan berbeda transaksi. Nah, ada namanya data warehouse atau yang sering disebut sebagai gudang data. Ini dapat didefinisikan sebagai tempat penyimpanan atau repositori ya, yang dapat diakses dengan mudah. Kemudian ini bisa digunakan untuk menyimpan fakta dan data yang terkait dengan fakta tersebut. Nah, di dalam data warehouse ini dapat saja dijalankan dalam project ya. Bisa digunakan untuk penggudangan atau dapat saja gagal ya karena berbagai alasan. Nah, salah satu alasannya paling umum itu adalah user menolak untuk menerima validasi data ya, yang disediakan oleh data warehouse itu sendiri. Nah, jadi di dalam data warehouse ini dia akan menggabungkan semua data ya. Tapi kalau validasinya tidak dilakukan, ya nanti yang tersimpan di dalam data warehouse itu tidak valid ya, atau data yang tadi akan dimasukkan itu tidak akan tersimpan ya, karena tidak diizinkan atau tidak tervalidasi. Nah, terus beberapa masalah pada data warehouse yang dapat disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama di sini contohnya data terpotong atau hilang dari sumber aslinya. Jadi yang data seharusnya lengkap ini terpotong dari sumbernya atau hilang, sehingga tidak bisa digunakan sebagai data untuk proses pengolahan berikutnya. Yang kedua itu karena kegagalan software dalam mentransfer data dari dalam atau keluar data warehouse ya, baik ke dalam atau keluar. Dan yang ketiga ini karena proses pembersihan ini ya gagal ya untuk menghilangkan inkonsistensi data ya, jadi cleaning yang tidak tepat itu juga akan menyebabkan kegagalan dalam penyimpanan data warehouse. Nah, lalu ada yang namanya data mart. Ini bentuk lain dari pemanfaatan data pada data warehouse. Ya, data mart ini bisa diwujudkan secara khusus, ya, di mana data mart ini dibuat sebagai bagian dari informasi pada data warehouse. Dan ini biasanya berfokus pada kebutuhan informasi bagi user tertentu ataupun departemen tertentu. Nah, data mart ini berdiri sendiri ya, dan biasanya lebih cepat dan murah. Dalam kaitannya murah di sini murah penggunaan ya, transfer data atau bandwidth dari jaringan komputernya, tetapi kurang maksimal manfaatnya ya. Yaitu berupa usaha implementasi ide data warehouse ya. Jadi ada kelemahan dan juga ada ada kelebihannya juga ya. Nah, data mart ini biasanya digunakan untuk mengambil item informasi yang sifatnya khusus tertentu untuk melakukan analisis data mining
yang kita sudah pelajari sebelumnya juga ya, di mana data mart ini ada beberapa manfaat yang dirasakan ya. Yang pertama ini tersedianya data bagi data mining, di mana dengan data mining itu akan memungkinkan terjadinya transformasi informasi untuk menghasilkan variabel informasi baru ataupun pengetahuan yang baru ya, tanpa khawatir bahwa transformasi ini akan mempengaruhi data aslinya. Jadi dengan menggunakan data mart ini, hasil transformasi itu dari database ya ke data warehouse, kemudian diambil sebagian untuk data mart. Nah, untuk yang kedua, hanya informasi yang diharapkan ada pada data mining yang akan menghemat waktu eksekusi. Jadi kalau data mart ini lebih spesifik, jumlah datanya lebih sedikit untuk kebutuhan tertentu saja, satu departemen atau satu bagian atau satu fungsional atau seorang user. Tentu akan mempercepat waktu eksekusi dan proses datanya. Karena apa? Karena data mart ini hanya memuat bagian kecil dari data warehouse dan memiliki ruang ekstra untuk memproses transformasinya. Jadi ruangnya itu cukup besar karena jumlah datanya itu sedikit, hanya di bagian tertentu atau kebutuhan tertentu saja. Nah, maka kita nanti akan membahas yang namanya online analytic processing atau OLAP ya. Jadi OLAP ini berupa data multidimensi dari data warehouse ya, yang dapat digunakan oleh untuk analisis ya, menampilkan data berdasarkan dimensi yang berbeda-beda. Jadi nanti di data warehouse atau di gudang data ini bisa dilakukan OLAP atau online analytical processing, prosesan analytical secara online. Nah, tadi kita membahas dimensi yang berbeda-beda ini ya, berdasarkan dimensi yang berbeda-beda. Misalkan berdasarkan waktu, produk terjual, area geografis, produk, organisasi departemen, konsumen, atau faktor yang lainnya ya. Jadi lokasinya, waktunya, departemen apa ya, di cabang mana ya, produk apa yang terjual ya, terus departemen apa saja yang terlibat, ada marketing, sales, atau bagian produksi yang menghasilkan produk, atau bagian gudang yang menyediakan produk. Lalu siapa konsumennya yang melakukan transaksi ini, dan faktor-faktor yang lainnya yang bisa dilakukan analisis OLAP. Sehingga OLAP ini dirancang untuk mempermudah proses analisis data. Kemudian data mining. Jadi data mining ini sebenarnya proses analisis, namun analisisnya terhadap data yang jumlahnya sangat besar sekali yang disimpan di dalam sistem komputer. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan baru, maka ada yang namanya proses data mining. Untuk melakukan analisis memerlukan proses yang namanya OLAP tadi. Nah, aplikasi dari data mining ini nanti akan digunakan secara bervariasi, mulai dari toko retail ya, perbankan ya, kemudian juga untuk asuransi, telekomunikasi, manufaktur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam data mining tentu membutuhkan identifikasi masalah. Jadi adalah masalah apa sehingga perlu dilakukan data mining, dan tentu masalah ini harus dijawab berdasarkan data yang ada. Maka harus ada sekumpulan data untuk membantu pemahaman dan model komputer apa untuk membuat analisis statistik atau analisis lainnya. Nah, jadi dengan data mining ini kita bisa melakukan beberapa analisis ya, ada prediksi, ada estimasi, ada regresi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya build-on. Ini dimana kecenderungan implementasi dari ERP ini yaitu menggunakan aplikasi web, khususnya
digunakan untuk koordinasi dengan mitra kerja atau pemasoknya dan sistem supply chain-nya. Di sini akan meningkatkan sistem yang menggunakan intelijensia buatan atau artificial intelligence ya untuk mendukung proses perencanaan. Sehingga dengan bolt-on ini akan meningkatkan sistem ERP pada perusahaan skala menengah dengan teknologi yang lebih stabil serta waktu implementasi yang lebih cepat dan juga biaya instalasi yang lebih murah. Bolt-on ini adalah sebuah jargon untuk aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga atau disebut third party. Sebuah bolt-on adalah sistem yang komprehensif yang menyediakan teknologi atau fungsionalitas spesifik sebagai pelengkap bagi sistem ERP. Jadi bolt-on ini adalah tambahan atau extend dari sistem ERP. Nah, dari beberapa jenis tipe aplikasi yang termasuk dalam bolt-on biasanya digunakan untuk menghubungkan organisasi lain dengan sistem ERP melalui komponen software yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, ada beberapa solusi ya dari bolt-on. Dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Ada bolt-on yang disebut CRM atau Customer Relationship Management, ada Business Intelligence ya, bagaimana kecerdasan bisnis dilakukan oleh software untuk analisis. Kemudian Product Lifecycle Management, manajemen siklus produk, mulai dari bahan baku, dari pemasok, gudang, diproduksi menjadi barang jadi atau komponen lain untuk kemudian dirakit menjadi produk. Lalu ada Supply Chain Management, ya ini juga bolt-on, di mana SCM ini mendukung pengolahan rantai supply dari hulu ke hilir, itu akan disupport oleh SCM. Nah, tadi kita bicara Customer Relationship Management atau CRM sebagai bolt-on. Jadi CRM ini adalah strategi yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan dan perilaku konsumen untuk membangun relasi yang kuat dengan konsumennya. Relasi ini sangat penting bagi bisnis dan keberhasilan misi, di mana CRM dapat dilaksanakan dengan baik ya, jika didukung oleh informasi dan teknologi yang memadai tentunya. Logika dari di belakang ide CRM ini bagaimana membantu bisnis menggunakan sumber SDM ya, dan teknologi untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku konsumen dan juga nilai dari konsumen tersebut bagi perusahaan. Jadi intinya CRM ini sangat berfungsi terkait dengan bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan atau dengan konsumennya. Organisasi yang menerapkan CRM itu akan secara efektif mendapatkan manfaat, ya, contohnya atau diantaranya ini menyediakan layanan konsumen yang lebih baik, ya, bisa membuat call center yang lebih efisien. Yang ketiga, menyederhanakan proses pemasaran dan penjualan, dan yang keempat, mendapatkan konsumen baru. Nah, dengan adanya CRM ini diharapkan konsumen-konsumen yang lama itu akan menarik konsumen baru lagi ya, karena tadi pelayanannya yang bagus ya, kayak ramah gitu ya. Kita sudah pernah datang ke situ satu kali dan next waktu yang lain kita datang lagi, oh ternyata dia masih ingat dengan saya ya, masih hafal dengan saya, berarti kan kayak seolah-olah itu dia mengenal dekat kita ya, padahal data kita itu sudah masuk semua di situ ya, mulai dari alamat, nomor HP, dan keluhan di masa lalu itu apa ya, seperti itu, atau dulu itu sering membeli produk apa ya. Jadi nanti bisa menanya-nanyakan ya, gimana produknya yang dulu itu, apakah sudah habis atau bagaimana kualitasnya, yang dulu pernah membeli produk ini kan ya, itu kan akan membuat si customer itu menjadi nyaman ya, menjadi wah ini berarti baik sekali ini sampai diperhatikan dulu saya pernah membeli apa saja di sana. Dan dari itu nanti bisa si customer itu bisa menceritakan atau memberikan referensi ke calon customer baru, beli di sini saja nanti enak kok, ini pelayanannya ramah dan baik dan lain sebagainya, seperti itu contohnya.
Nah, kemudian ada Product Life Cycle Management atau PLM. Nah, software PLM ini juga melayani bagian kebutuhan dari PLM sebagai sebuah proses bisnis. Nah, Product Life Cycle Management ini juga membantu perusahaan dalam mencapai return of investment, ya, yang lebih baik atas sebuah produk, ya. Aktivitasnya itu sebenarnya melebar hingga ke perencanaan strategis, ya, bisnis, juga pemasaran, desain produk, pengenalan, ya, baik itu pengenalan produk ke pasar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian PLM ini berbeda dengan bolt-on, ya, maksudnya bolt-on lain, ya, karena PLM ini berfokus pada produk, bukan pada transaksi, ya. Jadi kalau bolt-on yang lain itu ke transaksi, tapi kalau yang PLM ini ke berfokusnya ke produk, ya. PLM ini mensyaratkan perlunya kolaborasi antara cross-fungsional dan pengelola informasi produk dan proses pengembangan produk dalam sebuah siklus hidup produk itu. Jadi bagaimana siklus itu dikelola dengan baik dengan menggunakan Product Life Cycle Management. Nah, kemudian ada Supply Chain Management, ya, SCM. Ini satu rangkaian bisnis domain yang supply yang melibatkan perusahaan dengan mitra kerjanya. Kelancaran proses dalam supply chain ini adalah sebuah eskalasi dari kelancaran proses bisnis internal. Jadi sistem proses bisnis ini internal sudah bagus, kemudian berpengaruh pada transaksi eksternal. Nah, kalau sistem ERP ini bisa mendukung proses bisnis internal, maka sistem juga diharapkan dapat memperluas manfaatnya dengan memberikan dukungan antarmuka bagi perusahaan dengan para pemasoknya. Sehingga sistem ERP sangat berperan dalam mendukung kelancaran dari supply chain. Nah, berdasarkan Supply Chain Operation Reverse Model atau SCORE, SCM ini memiliki 5 komponen dasar. Yang pertama adalah Plan Demand atau Supply Plan and Management, yaitu perencanaan dan manajemen supply, rencana permintaan dan pemberian. Kemudian yang kedua, Source Sourcing Stocks, Make to Order, Engineer to Order Product. Ini kaitannya dengan rekayasa dari produk, ya, menghasilkan produk tertentu, membuat produk tertentu berdasarkan order dan sumber-sumber untuk persediaan dari produk. Kemudian makes to order, makes to stock, and engineer to order product. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi SCM ini sangat membantu pada proses make order. Kemudian make to stock. Make to order berarti akan dibuat ketika ada pesanan. Make to stock berarti akan dibuat untuk memenuhi stok, kemudian dijual, ya. Dan engineer to order akan direkayasa ketika ada pesanan produk. Jadi dirakit ketika ada pesanan produk. Kemudian terkait dengan juga delivery order, warehouse atau penggudangan, transportasi dari produk itu dari satu gudang ke gudang yang lain, kemudian instalasi untuk stok, manajemen untuk stok, kemudian make to order dan engineer to order product. Lalu return of raw material and receive of return of finished good. Jadi menyimpan bahan baku ini juga atur oleh CRM. Kemudian menerima produk yang sudah jadi, yaitu gudang. Receive of return of finished good. Nah, jadi produk yang sudah jadi disimpan di dalam gudang. Nah, sehingga penawaran dari perluasan manfaat ERP ini untuk mendukung eksternal ini harus dilakukan dengan terencana. Kalau tidak, sistem ERP ini akan berbalik menjadi penghalang komunikasi dengan pihak eksternal. Ya, terutama jika perusahaan menerapkan berbagai sistem ERP yang berbeda.
Jadi sumbernya dari beberapa vendor misalkan. Ya, dan antara perusahaan dengan para pemasok menggunakan sistem yang berbeda juga. Ini akan mengalami kesulitan untuk bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya ya, meskipun juga bisa dengan konfigurasinya ya, tapi agak sedikit rumit. Nah, kalau terjadi demikian itu akan timbul masalah seperti kompatibilitas data ya. Datanya tidak cocok ya. Formatnya tidak sesuai, jadi harus dicocokkan dulu, dikonvert ya. Nah, kemudian software tools yang berbeda-beda. Jadi perangkat-perangkat lunak itu juga harus menyesuaikan ya, karena software A ini harus menggunakan perangkat keras yang ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian fleksibilitas sistem, supply chain mencarikan sistem yang terbuka dan fleksibel. Nah, terus solusinya jika terjadi seperti itu bagaimana? Semua pihak yang terlibat dalam sistem rantai pasok menggunakan sistem ERP yang sama ya, jadi di awal harus ditentukan juga semua pihak yang terlibat dalam sistem rantai pasok menggunakan sistem ERP yang sama atau support keduanya ya. Kemarin kita juga sudah mempelajarinya ya, untuk persiapan ERP ini dia memilih vendor yang mana. Kemudian menerapkan sistem ERP yang bersifat terbuka, yang open source ya, karena kalau open source itu biasanya lebih bebas ya, maksudnya bisa dikonfigurasi sesuai dengan keinginan ya. Jadi nanti bisa dikonfigurasi, bisa diatur sedemikian rupa karena source-nya kan terbuka ya, tidak dibatasi. Nah, maka bisa dilakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap program atau aplikasi yang digunakan ini. Oke, ini adalah bagaimana manfaat dari sistem ERP untuk implementasinya. Jadi cukup banyak juga ya, bolt-ons, kemudian fungsi-fungsi data mining untuk bisa digunakan berkaitan dengan transaksi untuk menempatkan pengetahuan juga ya, dan juga untuk memudahkan hubungan perusahaan dengan mitra bisnisnya. Mungkin ada pertanyaan atau ingin menambahkan Pak Arsito ataupun Pak Priyadi, atau mungkin dari mahasiswanya sendiri yang hadir di kampus ataupun yang mengikuti YouTube, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan baik melalui live chat ataupun bertanya di diskusi grup ya, di grup WA ya, karena juga sudah disediakan grup WA yang mana tujuannya itu untuk digunakan sebagai forum diskusi ya, bila mana ada yang belum paham ya, itu bisa menanyakan di sana ya, karena kan kita di sini untuk perkuliahannya masih sistemnya hybrid ya, jadi barangkali ada yang tidak berangkat atau mengikuti online ya, atau menonton videonya itu tidak saat live ya, artinya saat ini ya mungkin karena sedang bekerja atau ada kesibukan lain sehingga menonton videonya itu di malam hari ya, atau di besok harinya. Nah, terus ada sesuatu yang belum paham ini maksudnya apa, nah, itu bisa digunakan grup WA ya, grup WA untuk berdiskusi, untuk menanyakan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya ya, itu harapannya seperti itu ya. Tapi sampai pertemuan ke-14 ini juga belum dimanfaatkan dengan maksimal ya. Setiap ditanya tidak ada pertanyaan, sudah paham gitu ya. Ya, semoga semuanya sudah benar-benar paham, tidak hanya mengucapkan paham gitu saja ya. Oke, kiranya seperti itu untuk pertemuan di hari ini ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya di tahun depan ya berarti ya, karena ini sudah penghujung tahun ya, di tahun 2023, dan kita masih menyisakan satu pertemuan lagi ya, kita laksanakan di awal tahun 2024. Baik, sekian dari kami tim teaching, ada saya sendiri Dendi Kurniawan yang ada di Kendal, dan juga Valeri ya, kebetulan ini juga tidak ada yang hadir ya, dari pertemuan pertama sampai sekarang belum ada yang hadir ini di Kendal dan Valeri.
Kemudian juga ada Pak Arsito ya yang di 605. Terus juga ada Pak Priyadi ya, Pak Priyadi yang ada di Ungaran. Sekian dari kami, jangan lupa presensi seperti biasa, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.